Isi pokok berita, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan viralnya berita salah seorang karyawan PT Palaparing Timur Telematika yang selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata Papua di Kampung Kago, Distrik Buga, Puncak, Papua. Aksi teror yang dilakukan KKB tentu saja memiliki tujuan, di mana tujuan utama mereka adalah ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Inilah yang biasa dikenal dengan paham separatisme. Pada April 2021, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, pemerintah telah memutuskan KKB dan seluruh yang tergabung di dalamnya telah ditetapkan sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Walaupun pemerintah mengakui adanya keterlibatan pihak asing atas konflik yang terjadi di Papua, tetapi pemerintah tidak memperlihatkan adanya upaya untuk menumpas tuntas siapa dalang dan provokator atas konflik yang terjadi di Papua. Sehingga konflik di Papua ini seharusnya dapat segera teratasi agar setiap warga negara di Indonesia, termasuk Papua, akan mendapatkan hak yang sama, baik dari segi keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Aksi teror yang dilakukan oleh KKB Papua tentu saja memiliki tujuan khusus, yakni tujuan di mana mereka melakukan itu adalah untuk memisahkan diri dari wilayah Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Nah, sejak tahun 1965 sampai sekarang, para separatis KKB Papua terus berupaya melakukan disintegrasi, yang padahal ini itu bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kasus KKB Papua ini tuh bisa dimasukkan ke dalam jenis disintegrasi sosial budaya, dikarenakan warga Papua merasa bahwa mereka tidak diberikan keadilan khusus atau keadilan yang sesuai oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, wilayah Papua ini tuh merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber dayanya, terutama emas yang sudah diakui oleh dunia bahwa emas yang dihasilkan oleh wilayah Papua sangatlah bagus, dan Papua sendiri merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya mineralnya. Namun, wilayah Papua merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, akibat hal yang seperti itulah yang mampu memunculkan disintegrasi KKB Papua. Selanjutnya adalah faktor penyebab disintegrasi. Faktor penyebab disintegrasi pada kasus tersebut disebabkan oleh 3 hal, yaitu karena politik, karena ekonomi, dan juga karena sosial. Politik di sini terjadi karena para separatis merasa bahwa negara Indonesia kurang mengapresiasi atas apa yang Papua berikan kepada negara Indonesia. Selain itu, para separatis juga merasa bahwa pembangunan infrastruktur kurang merata, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil di Papua. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Para separatis merasa bahwa pemerintah Indonesia berlaku tidak adil terhadap Papua. Papua yang memiliki kekayaan mineral yang sangat tinggi justru menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Perbedaan ras, suku, golongan, budaya, dan agama seringkali menyebabkan terjadinya masalah diskriminasi terhadap Papua. Selanjutnya adalah faktor penyebab disintegrasi. Faktor penyebab disintegrasi pada kasus tersebut disebabkan oleh 3 hal, yaitu karena politik, karena ekonomi, dan juga karena sosial. Politik di sini terjadi karena para separatis merasa bahwa negara Indonesia kurang mengapresiasi atas apa yang Papua berikan kepada negara Indonesia. Selain itu, para separatis juga merasa bahwa pembangunan infrastruktur kurang merata, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil di Papua. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Para separatis merasa bahwa pemerintah Indonesia berlaku tidak adil terhadap Papua. Papua yang memiliki kekayaan mineral yang sangat tinggi justru menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Perbedaan ras, suku, golongan, budaya, dan agama seringkali menyebabkan terjadinya masalah diskriminasi terhadap Papua. Separatis KKB Papua terus berupaya melakukan disintegrasi yang padahal ini bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, diskriminasi atau terpojoknya warga Papua di segala aspek, baik kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan lain sebagainya. Selain itu, walaupun pemerintah mengakui adanya keterlibatan
pihak asing atas konflik yang terjadi di Papua, tetapi pemerintah tidak memperlihatkan adanya upaya untuk menumpas tuntas siapa dalang atau provokator atas konflik yang terjadi di Papua. Dengan berbagai masalah yang terjadi di negeri ini, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik, khususnya masalah separatisme yang ada di Papua, sudah selayaknya negeri ini butuh sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang benar-benar mengurus urusan umat, bersifat adil terhadap rakyatnya tanpa membeda-bedakannya, baik dari segi agama, suku maupun rasnya. Setiap warga negaranya akan mendapatkan hak yang sama baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga dalam kasus yang namanya ketidakadilan, kecemburuan, ataupun kekecewaan tidak akan dirasakan warga negaranya.